Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapapun yang ngikutin kartu Pokemon pasti sadar kan kalau sekarang tuh harganya udah gak masuk akal banget. Satu box yang katanya itu paling bagus yaitu Evolving Skies, harganya aja udah tembus 37 juta rupiah coba. Sinting sih ini. Tapi apa semua ini tuh bakal bertahan lama? Dan kenapa juga sih sampai ada yang mau bela-belain buat beli barang beginian segitu mahalnya? Apa bener cuma karena FOMO? Atau jangan-jangan ada alasan-alasan lain itu teman-teman? Untuk itu kita lihat bareng-bareng aja yuk sama Calon Sarjana, apa saja sih yang sudah terjadi selama ini. Nostalgia dan lonjakan permintaan. Sebelum masuk jauh ke pembahasannya, Pokemon itu tuh bukan tren dadakan ya, tapi sudah nemenin anak-anak dari tahun 90-an sampai sekarang. Makanya jangan heran kalau ngelihat bapak-bapak lagi main begini ya. Ya karena banyak memori di sana dan juga begitu punya uang, udah pasti mau nostalgia lah. Dari sini aja saingan kalian tuh udah seumuran bapak-bapak teman-teman yang jabatannya adalah senior sampai dengan manajer dan kelihatannya kayak kurang kerjaan kan? Tren ini juga sebenarnya sudah mulai hype lagi waktu Pokemon Go rilis di tahun 2016. Terus di tahun 2020 makin parah tuh karena pandemi bikin semua orang jadi punya waktu luang juga. Di tahun 2025 makin melejit nih teman-teman karena disebabin oleh banyak hal. Game barunya mau keluar, lalu influencer seperti Logan Paul juga mulai ikutan tuh. Plus kondisi ekonomi yang lagi sulit bikin orang tuh pada mikir, siapa tahu beli kartu tuh dapat jackpot terus kayak mendadak. Tapi ingat ya guys, dunia kartu Pokemon ini tuh sekarang sudah bukan sekedar hobi, tapi udah kayak pasar saham ataupun kripto. Harganya volatil banget deh. Hari ini bisa naik 2 kali lipat, besok bisa terjun bebas tuh. Ya tergantung hukum supply and demand aja sih. Makin susah didapetinnya, bakal makin berharga juga teman-teman. Apalagi yang dicetaknya secara terbatas dan gak tahu udah berapa banyak barang yang dilepas ke pasaran. Akhirnya mulai dari kolektor, pemain sampai investor yang nyari keuntungan jangka pendek berkumpul semualah di sini. Kelangkaan yang disengaja. Pertama-tama bisa dimulai dari sistem pack yang dijual per bundle-nya nih teman-teman. Siapapun nggak akan ada yang tahu deh kartu di dalam kotaknya tuh ada apa saja, sehingga ya udah kayak lotre aja kan. Tabel yang ada di artikelnya TCG Player juga ngejelasin tuh, semakin langka kartunya, ya kesempatan buat dapetin bakal makin tipis juga. Sama lah kayak gacha di Genshin Impact ataupun game-game lainnya, kita tuh kayak beli kucing dalam karung teman-teman. Nah, sensasi penasaran inilah yang bikin lagi karena secara psikologis ini adalah bentuk perjudian halus. Makanya banyak orang yang malas boncos pada akhirnya apa? Ya milih jalan pintas. Mereka beli single card alias nembak langsung kartu inceran dari orang lain meskipun harganya seringkali lebih tidak ngotak. Nah disinilah teman-teman celahnya dimainin sama para paus dan juga scalper ya. Mereka tahu tuh barangnya lagi hype, jadi mereka tuh borong stok di pasaran biar langka. Pas barangnya hilang dari pasar, otomatis harganya naik gila-gilaan tuh karena hukum supply dan juga demand tadi. Terus harga ini teman-teman digoreng lagi biar kelihatan makin mahal sehingga bikin orang-orang tuh jadi FOMO, takut ketinggalan kereta. Padahal yang untung ya pemain lama yang udah nyetok dari awal tuh. Kalau lu baru ikutan beli pas harga itu lagi dipucuk karena panik, siap-siap aja lu cuma kebagian jatah cuci piring, pas harganya nanti terjun bebas ya. Penting banget nih teman-teman soalnya untuk bedain antara langka beneran sama langka gorengan. Contoh simpelnya kayak harga RAM ataupun memori deh, yang sekarang nih lagi mahal banget kan gara-gara booming AI. Itu tuh mahal karena stoknya tuh emang berkurang. Tapi begitu nanti pabrik Cina sudah bisa produksi massal 2-3 tahun lagi, harganya pasti turun deh. Sama nih kayak kartu Pokemon modern, kalau langkanya cuma karena ditimbun, ya harganya bakal dikoreksi. Tapi kalau kartunya tuh memang punya sejarah atau keunikan yang nggak bisa diproduksi ulang, harganya sih bakal antang-antang aja di atas. Kecuali juga PT Pokemon itu bangkrut ya teman-teman, yang mana sih kayaknya mustahil banget kejadian kan? Grading dan efek angka. Sebenarnya kalau ditanya apa yang paling gak masuk akal di fenomena ini, menurut gue sih kenapa sampai ada sistem peringkat segala ya. Dulu mah zaman main kartu Yu-Gi-Oh juga ya tinggal main aja kan.
Tapi Amerika seperti ngerancang supaya apapun nih bisa dijadikan sebagai barang koleksi. Termasuk trading card games atau yang biasa disingkat sebagai TCG begini teman-teman. Jadi ada perusahaan auditor seperti PSA atau BGS yang kerjaannya itu neliti kartu kalian pakai mikroskop. Mereka akan ngecek tuh seberapa sempurnanya kondisi kartu kalian, yang mana ada goresan atau enggak, cetakan itu miring atau enggak, lalu sudutnya tajam atau enggak. Yang bikin deg-degan, beda nilai sedikit aja, harganya bisa jomplang parah. Contohnya nih, kartu dengan nilai sempurna PSA 10 harganya bisa 5 sampai dengan 10 kali lipat lebih mahal daripada PSA 9. Padahal kalau dilihat pakai mata telanjang juga, dua kartu itu kelihatannya sama persis kan? Tapi di mata kolektor, label angka 10 itu adalah status simbol mutlak. Faktor lainnya yang bikin harganya to the moon tentu saja adalah kelangkaan, yaitu contohnya kartu cetakan pertama tahun 90-an atau kartu hadiah turnamen yang di grade tinggi di mana nilainya itu sudah pasti selangit deh karena populasinya tuh sedikit banget. Saking hype-nya juga nih, tahun 2025 ini diprediksi menjadi tahun tersibuk buat PSA karena jutaan orang berbondong-bondong ngirim kartu mereka buat dinilai. Terus gimana nasib kolektor di Indonesia coba? Tenang, kita nggak ketinggalan kok teman-teman. Di sini sudah mulai banyak jasa grading lokal seperti IGS dan juga lain-lainnya buat yang mau hemat ya. Tapi kalau memang mau mengejar standar sultan internasional biar diakui sama pasar global, banyak juga kok agen resmi di Indonesia yang nyediain jasa titip kirim kartu ke PSA di Amerika sana ya. Hype, emosi, dan pasar koleksi. Cuma mau kayak gimana pun juga, pasar yang isinya itu barang koleksi pada akhirnya cuma digerakin sama emosi dan viral saja. Bahkan mau persediaannya ada banyak sekalipun, barang ini bakal tetap mahal teman-teman ya, karena hype-nya. Tapi yang paling gila mungkin di kasus rilisnya set Scarlet dan juga Violet kali ini teman-teman. Kalian tahu nggak, paket yang Violet tuh harganya jauh lebih mahal dan juga langka dibandingkan dengan Scarlet. Di paket versinya si Violet ternyata lebih diincar karena ada karakter ceweknya. Alasannya juga kocak banget tuh. Bukan karena kartunya tuh lebih sakti ya, tapi karena di Violet ada kartu karakter cewek bernama Miriam. Padahal drop rate-nya aja tuh sama-sama aja kok. Tapi karena banyak kolektor yang naksir berat, harganya digoreng habis-habisan lah. Nah, fenomena ini melahirkan istilah waifu text ya teman-teman. Buat yang belum tahu, waifu itu adalah istilah buat karakter anime cewek yang dijadikan sebagai istri imajiner. Waifu itu ada pelesetan dari wife, tapi buat karakter anime yang cewek gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang memang tergila-gila tuh sama sejumlah karakter. Sampai-sampai nih mereka tuh pakai perasaan segala. Cuma kalau seperti Charizard begini ya lebih kayak ikonik aja sih barangnya. Lalu teman-teman, selain generasi pertama, kartunya pun juga ada perbedaan tuh dibandingkan dengan cetakan sekarang. Tapi semua itu baik lagi ya ke pembelinya juga tuh mau dihargain berapa. Polosan begini doang sampai 9,2 miliar rupiah ya bisa aja. Tapi apa bakalan naik lagi? Ya nggak ada yang tahu juga sih guys. Kuncinya ada di komunitas teman-teman dan tentunya popularitas ya. Tapi bayangin kalau tiba-tiba nanti Gen Z ataupun Gen Alpha udah bodo amat sama Pokemon tuh. Ya harganya bisa terjun bebas alias boncos. Jadi saran gue simpel banget sih, nikmatin aja pestanya mumpung lagi rame ya. Tapi jangan lupa untuk pulang sebelum musiknya berhenti teman-teman. Jangan sampai duit tabungan kalian tuh ludes buat kertas yang nanti nggak ada harganya juga. Oke teman-teman? So sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.